رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semua yang ada di rumah, besok kita sudah memasuki awal Ramadan. Nah, selain menjalankan ibadah puasa, ada banyak amalan utama. Yang pertama, kita bersahur. Yang kedua, bersedekah. Dan yang ketiga, tadarus Al-Quran. Yang keempat, berbagi berdoa. Yang kelima, menyegerakan berbuka puasa. Yang keenam, i'tikaf di masjid. Yang ketujuh, qiyam Ramadan seperti salat tarawih, salat tahajud, dan salat malam lainnya. Yang kedelapan, menjauhi perbuatan yang dapat merusak puasa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Barang siapa yang mengerjakannya didasari iman dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kewajiban berpuasa dijelaskan Allah dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang pertama adalah bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1923. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan sebab keberkahannya adalah karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkannya dan membuatnya ringan menjalankannya. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran, murojaah dan mengkhatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Karena itu, tadarus adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan dia, Jibril, bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Yang ketiga, bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya.
maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Yang keempat yaitu memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ahmad nomor 21676. Kelima adalah memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keenam yaitu menyegerakan berbuka puasa. Dari Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketujuh yaitu i'tikaf di Ashrul Awakhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026. Yang kedelapan yaitu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan adalah sholat malam di bulan Ramadan, seperti salat tarawih, salat tahajud, dan salat malam lainnya. Salat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan yang dapat merusak puasa Ramadan adalah menggunjing atau menggibah, adu domba atau namimah, menuruti syahwat, rafats, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad. رمضان يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini saatnya kita